Sekali lagi shalom. Kabarnya gimana hari ini? Bener. Hari ini ngerasa sukacita enggak Bapak Ibu? Yes. Aduh, hari ini saya bersyukur banget karena Tuhan luar biasa banget. Bulan-bulan yang penuh dengan sukacita. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah sukacita kekuatan dalam Tuhan. Amin. Apa sih yang mudah hilang dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Dompet, HP, yaitu sukacita. Sukacita itu mudah hilang dalam hati kita. Sukacita itu mudah hilang dalam kehidupan kita. Karena apa? Pengharapan itu hilang dalam diri kita. Kalau pengharapan itu hilang, sukacita, damai sejahtera itu langsung hilang dalam hati kita. Pernah nggak sih Bapak Ibu bertanya-tanya, mungkinkah kita mengalami sukacita dalam segala musim kehidupan kita? Atau dalam setiap musim kehidupan kita, justru kita merasa khawatir, takut, cemas, pasti. Tapi apakah kita tetap memilih untuk sukacita di dalam kekuatannya Tuhan? Bila sukacita benar-benar ditemukan dalam hadiratnya Tuhan, lalu mengapa begitu banyak orang percaya bergumul untuk tetap bersukacita Bapak Ibu? Saya buka Roma 15 ayat 13, tapi di sini saya ambil di bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan, Allah adalah tempat kalian berharap. Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman Bapak Ibu. Kita bisa saja dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 8 menit tanpa udara. Tetapi kita nggak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan. Betul? Sebab itu merupakan bagian terpenting dari kehidupan kita. Pengharapan itu. Dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk memenuhi kita dengan harapan yang dari Tuhan. Ketika pengharapan itu hilang dari hati kita, sumber sukacita itu akan hilang dari hati kita. Kita seringkali mendefinisikan sukacita jika mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Baru kita senang, baru kita happy, sukacita. Contoh, saya senang kalau naik gaji. Ya, senang kalau naik gaji. Saya senang kalau usaha saya meningkat dan lain-lain. Saya senang kalau apa yang saya harapkan itu tercapai. Tapi di pasal Filipi 3 ayat 1, saya ambil di terjemahan sederhana. Akhirnya saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Saya tidak bosan-bosan mengulangi nasihat yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan saya menegaskan hal bersukacita ini supaya kamu terjaga secara rohani. Mengenal Kristus jauh lebih berarti daripada apapun. Quotes ini saya ambil dari perikop pasal Filipi 3 ayat 1 ini di terjemahan sederhana. Mengenal Kristus jauh lebih berarti daripada apapun. Benar enggak? Atau yang lebih berarti ketika saya naik gaji.
Atau yang lebih berarti ketika usaha saya meningkat? Atau yang lebih berarti ketika saya mendapatkan sesuatu? Atau yang lebih berarti kalau saya happy dapat pacar? Anak-anak muda. Karena yang bisa mengisi kekosongan hati saya cuma kalau punya pacar. Betul? Atau hal yang lain. Tapi kebenarannya di Filipi 3 ayat 1. Mengenal Kristus jauh lebih berarti daripada apapun. Kalau kita mempelajari surat Filipi, ini disebut the book of joy, betul gak? Kalau dari pasal 1 sampai 4 adalah Filipi disebut kitab sukacita. Kenapa disebut kitab sukacita Bapak Ibu? Karena surat Filipi ditulis oleh Paulus yang ditulis kepada jemaat Filipi. Nadanya, suasananya, atmosfernya penuh full dengan sukacita. Kita bisa lihat dari surat Filipi ini, kita akan menemukan kata sukacita hidup. Berapa minggu kemarin saya baca Filipi terus, dari pasal 1 sampai 4. Berulang kali. Dan mungkin kita membayangkan kalau Paulus menulis surat Filipi ini adalah ketika Paulus sudah berada di puncak keberhasilannya. Karena Paulus juga seorang entrepreneur ya Bapak Ibu. Dia Paulus memiliki keahlian yaitu pembuat tenda. Dia seorang entrepreneur. Dia memiliki keahlian dalam membuat tenda dan itu dijadikan sebagai penopang pendanaan sehingga dapat membantu dalam kelangsungan Paulus memberitakan Injil. Dia bukan hanya sekedar pemberita Injil, tapi juga dia seorang entrepreneur, pembuat tenda. Mungkin kita juga membayangkan Paulus menulis surat Filipi dalam kondisi keadaan yang lagi nyaman-nyamannya. Lagi di sofa, lagi tempat tidur, nulis surat cinta sama buat jemaat Filipi gitu ya. Paulus menulis surat Filipi ini saat dia sedang di dalam penjara. Wow, saya belajar dari keteladanan Rasul Paulus, tapi itu hal yang tidak mudah untuk dilakukan kita gitu. Tapi rasa cintanya dia kepada Tuhan, dia menerima segala hal apa yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Kok bisa ya, di dalam penjara dia menulis surat sukacita kepada jemaat Filipi. Orang dalam penjara memberikan kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di luar penjara. Biasanya orang yang di luar penjara yang memberikan semangat kepada orang-orang yang di dalam penjara. Ini kok bisa orang yang di dalam penjara tapi memberikan semangat pada orang yang di luar penjara. Justru malah orang yang di luar penjara merasa terpenjara, tapi di dalam penjara dia merasa seperti tidak di penjara. Wow. Tapi menariknya adalah Paulus justru sebaliknya. Dia berada di dalam penjara, tetapi Paulus ingin jemaat yang di luar penjara tetap merasakan sukacita. Yang saya dapatkan dari keteladanan Paulus bahwa kita mengerti satu perkara, bahwa sukacita sejati tidak ditentukan dari apa yang di luar. Sukacita sejati ditentukan dari apa yang ada di dalam, yaitu yang bersumber pada kekuatan dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bicara soal kesenangan, sukacita yang sejati, bukan berarti di dunia ini tidak ada yang namanya rasa senang, Bapak Ibu. Rasa sukacita itu ada, tapi beda yang sejati sama yang tidak. Kalau sukacita dari dunia itu ditentukan oleh situasi yang ada di luar kita, yang tadi saya contohkan, saya nak gaji bulan depan Januari, waduh, ya happy, sukacita, wah saya dapatkan sesuatu, saya lulus di universitas kalian, atau kalian mendapatkan sesuatu yang kalian harap-harapkan, itu contoh rasa sukacita yang ditentukan oleh situasi yang di luar. Karena kehidupan bukanlah tentang apa yang terjadi kepada kita. Tetapi kehidupan adalah tentang apa yang terjadi di dalam kita, Bapak Ibu.
Saya ulangi, kehidupan bukanlah tentang apa yang terjadi kepada kita, tetapi kehidupan adalah tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Saya kasih contoh, bisa ditampilkan. Ini hasil perenungan saya ketika saya mempersiapkan materi ini. Saya beribu-ribu punya banyak alasan dalam pikiran saya. Yang kedua, saya memilih untuk minta digantikan. Yang kedua, saya tetap melakukan tanggung jawab saya, tapi apa yang saya sampaikan adalah kosong. Dan di situ saya ngobrol panjang, sampai berapa jam saya nggak ngerti. Saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku lagi nggak oke nih. Ini bulan sukacita, tapi bulan yang nggak oke buat aku gitu. Tapi ketika saya benar-benar belajar untuk saya mengungkapkan apa adanya saya, bahwa saya lagi nggak oke, aku lagi nggak sukacita, aku lagi nggak damai, aku lagi nggak bla 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 ini. Tiba-tiba terbesit kata ini, bisa ditampilkan. Kreator. Bisa minta tolong ditampilkan? Nah. Creator, purpose, design, responsibility, joy, and peace. Apa yang dimaksud ini? Ini hasil dari perenungan saya bahwa ketika kreator, penciptanya adalah dari pikiran kita, dari pemikiran saya, dari pemikirannya kita, hasil dari pemikirannya kita, tujuannya pasti, purpose-nya untuk kita. Kepentingannya untuk kita. Dan rancangannya pun dari kita, Bapak Ibu. Bukan bersumber dari campur tangannya Tuhan. Hasilnya, tanggung jawabnya pun semuanya semaunya sendiri. Sukacitanya hanya berdasarkan yang dari luar. Kalau diperhatikan baik-baik Bapak Ibu, kalau pencipta yang keluar dari pemikirannya kita bukan berasal dari Tuhan, itu pasti tujuannya adalah untuk kepentingannya kita. Bukan untuk kepentingannya Tuhan. Tapi kalau penciptanya, kreatornya adalah bersumber dari hikmatnya Tuhan, keluarnya dari hikmatnya Tuhan, dari pemikirannya yang berasal dari Tuhan, tujuannya pasti untuk Tuhan. Fokusnya pasti untuk Tuhan. Dan rancangannya pun berasal dari Tuhan. Dan menghasilkan tanggung jawab, karena apa? Rasa penuhnya kita di dalam Tuhan yang menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Karena kita melakukannya, fokusnya, tujuannya buat Tuhan. Ketika saya dapatkan ini, saya bilang, thank you Tuhan, terima kasih. Saya memilih untuk taat dan saya memilih untuk tetap bersukacita karena kekuatannya Tuhan sendiri yang memberikan dalam kehidupan saya. Ketika pencipta keluarnya dari pemikirannya kita, kreatornya dari pemikirannya kita, tujuannya pasti untuk diri kita. Maunya semaunya kita, pemikirannya pasti dari diri kita, kepentingannya untuk diri kita. Dan rancangannya pun dari pemikirannya kita, dan hasilnya ketika tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, membuat kita kecewa. Dan hasilnya yaudah semaunya kita. Karena nggak sesuai harapan dan ekspektasi, akhirnya sukacita itu hilang. Karena yang bersumber dari pemikirannya kita. Tapi ketika kreatornya adalah Tuhan, sumber hikmatnya dari Tuhan, tujuannya pasti untuk Tuhan. Dan rancangannya pun dari Tuhan. Dan kita akan memiliki rasa tanggung jawab untuk kita dapat melakukannya dengan damai sejahtera, dengan sukacita, Bapak Ibu. Amin.
Survei membuktikan waktu kesenangan kita itu euforianya kita itu cuma maksimal 90 hari. Survei membuktikan rasa kesenangan kita itu cuma 90 hari, paling cepat cuma 1 bulan. Satu bulan tuh rasa senangnya sudah menurun, Bapak Ibu. Karena apa yang diberikan dunia sifatnya sementara. Saya baca di Habakuk 3 ayat 17-19 di terjemahan baru. Saya suka sama ayat ini ayat favorit saya. Ketika Bapak Ibu merasa lagi capeknya, lagi nggak oke-nya, lagi banyak hal, baca ayat ini Bapak Ibu. Habakuk 3 ayat 17-19 saya bacakan di terjemahan baru. Ayat 17, sekalipun pohon hara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini dalam kondisi nggak punya apa-apa. Dalam kondisi kecewa sangat dalam. Tapi dia memilih untuk tetap bersuka cita. Dia memilih untuk tetap bersyukur. Karena sukacita yang datang dari dalam mungkin akan mengalami masa-masa paling berat dalam hidup kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Sukacita yang datang dari dalam kita mungkin akan mengalami masa-masa paling sulit dalam hidup kita. Seperti halnya Paulus mengalami masa-masa berat di dalam penjara. Tetapi penjara tidak bisa memenjarakan sukacita dalam diri Paulus. Di hari-hari seperti sekarang ini, hari-hari yang penuh dengan tantangan dan mungkin menghadapi masa-masa sulit. Tapi hanya sukacita sejati yang datang dari Tuhan, yang sanggup memenuhi hati kita di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Ada foto yang saya mau tampilkan, ini contoh. Mungkin Bapak Ibu zaman-zamannya pasti kenal, siapa namanya? Bukan genre musik saya sih, teman-teman tim musik mungkin tahu. Namanya Kurt Cobain. Dari grup band yang namanya Nirvana. Bukan genre lagu saya sih sebetulnya, cuman saya sangat tertarik dengan kisahnya dia. Kurt Cobain adalah vokalis dari grup band terkenal di tahun 90-an yaitu Nirvana, Bapak Ibu. Dia terkenal tampan, pria yang sangat sukses di dunia musik, tapi dia ditemukan meninggal di tahun 2017 pada usia 27 tahun. Dia mengakhiri hidupnya di puncak kejayaannya. Sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia menulis surat untuk anak dan istrinya. Dia ada beberapa surat yang dia tulis, tapi yang menariknya saya cuma ambil beberapa kalimat. Aku orang musik, tapi aku sudah tidak suka lagi main musik. Aku ini seorang penyanyi, tapi aku tidak suka lagi menyanyi. Gimana? Orang yang sukses dalam bermain musik, tapi dia sudah tidak suka lagi memainkan musik. Dia orang yang sukses dalam menyanyi, tapi dia sudah tidak suka lagi dalam hal bernyanyi. Dia sudah masuk dalam tahap depresi, Bapak Ibu. Justru di puncak kebesarannya, justru dia bilang dia tidak bisa merasakan sukacitanya lagi. Dan Kurt Cobain ini juga menulis bahwa kejahatan terburuk
Yang pernah dia lakukan adalah berpura-pura pada semua orang, pada fansnya bahwa aku orang yang sangat bahagia 100%. Kadang kita juga seperti itu, berpura-pura bahagia di depan banyak orang, tapi hatinya lagi remuk-remuknya, lagi hancur-hancurnya, lagi nggak oke-okenya. Kurt Cobain juga berkata bahwa dia pun meyakini Tuhan. Dia juga percaya kepada Tuhan. Tapi dia bilang, itu tidak cukup. Dia tidak cukup, walaupun dia sudah meyakini Tuhan, dia percaya Tuhan, tapi itu tidak cukup bagi dia. Secara dunia dia nggak ada kurangnya, ganteng iya, sukses, kaya raya, apa yang dia mau pasti terpenuhi, diperlakukan istimewa. Kurang apa lagi? Di usia muda sudah merasakan kesuksesan dan kejayaan. Tapi justru dia bilang dia berpura-pura bahagia, Bapak Ibu. Padahal apa yang dia mau tercapai tanpa merasakan kesulitan. Kurt Cobain menyatakan dirinya bahwa dia percaya Tuhan. Tapi itu tidak jaminan kita orang Kristen, KTP-nya Kristen. Dan setiap minggu kita beribadah, tidak jaminan bahwa kita mengalami Tuhan. Mengalami yang namanya sukacita di dalam hidup kita. Tidak jaminan bahwa kita mengalami yang namanya sukacita sejati. Aku percaya Tuhan. Aku beribadah setiap minggu, bahkan 1 minggu saya ke gereja terus. Tapi tidak menjamin bahwa kita mengalami yang namanya sukacita sejati. Kalau kita nggak betul-betul menggantungkan hidup kita di dalam Tuhan sebagai sumber kekuatan sukacita kita di dalam hidup kita. Dia percaya Yesus, tapi tidak mengalami Yesus dalam hidupnya. Kurt Cobain, dia percaya Yesus, tapi dia tidak mengalami Yesus dalam hidupnya. Apakah kita percaya Yesus? Tapi betul nggak kita koreksi hati kita, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Atau hanya sekedar percaya, ya aku percaya, tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena Yesus tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan Kurt Cobain. Karena dia sendiri yang mungkin tidak menerima Yesus dalam hatinya. Bukan karena kita nggak percaya Tuhan, tapi benar nggak kita buka hati kita buat Tuhan untuk masuk dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita mendapatkan dunia segala isinya, tapi tidak ada Kristus dalam hati kita, ujung-ujungnya adalah sia-sia Bapak Ibu. Kita mendapatkan dunia dan segala isinya, tapi tidak ada Kristus dalam hati kita, ujung-ujungnya adalah sia-sia. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, teman-teman muda-mudi di sini sedang berjuang sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu atau teman-teman muda-muda di sini. Tapi saya mau pesankan, juga memesankan diri saya bahwa terus sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Tanpa kita menyertakan Tuhan dalam perjuangannya kita untuk mencapai impian kita, mencapai sesuatu yang kita harapkan, tanpa kita menyertakan Tuhan, ujung-ujungnya pasti sia-sia. Kita pasti kecewa. Satu lagi foto yang saya mau tampilkan, pasti Bapak Ibu juga sangat tahu. Ini tahun-tahun usia-usia seperti Bapak Ibu mungkin. Nah, saya suka film-filmnya. Dia aktor ya. Namanya siapa Bapak Ibu? Robin Williams. Robin Williams dia seorang aktor yang terkenal, aktor dan bahkan aktor komedi yang sangat terkenal. Bahkan dia memenangkan Piala Oscar. Perjalanan hidupnya juga nggak macam-macam, lurus-lurus aja. Kalau lihat filmnya tuh dia selalu digambarkan sebagai ayah yang baik.
gitu. Sosok ayah yang peduli, care sama anak-anaknya. Sangat baik gitu. Hidupnya lurus-lurus aja. Tapi di tahun 2014 dia ditemukan meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Yang gak punya gosip hal apapun, hidupnya lurus-lurus aja. Kelihatannya happy, bahagia, menghibur banyak orang sebagai aktor komedi. Tapi justru dia mengalami depresi. Seorang aktor komedian menghibur banyak orang, tapi di titik tertentu dia harus mengakui bahwa dialah yang butuh dihibur. Gitu. Pasti Bapak Ibu, teman-teman muda-mudi di sini juga mengalami hal yang sama. Kalau bukan sumber sukacitanya dari Tuhan, kita akan kesulitan memberikan sukacita kita kepada sesama kita. Mungkin kita akan memberikannya, tapi bukan bersumber dari Tuhan. Dan kita akan kewalahan, kita akan merasakan capek. Tapi kalau beda, kalau sumbernya, kekuatannya dari Tuhan, kita akan memberikannya itu, sukacita kepada sesama kita. Karena bersumbernya dari Tuhan, bukan dari dalam diri kita. Dalam kitab Filipi yang pendek, hanya 4 pasal, Paulus menggunakan kata sukacita itu sebanyak 16 kali, Bapak Ibu. Paulus menulis kitab ini dalam posisi dia berada di penjara di Roma. Penjara di Roma pada saat itu, menunggu hukuman mati. Paulus berada di penjara sambil menunggu hukuman mati. Tapi dia bisa menulis surat sukacita untuk jemaat Filipi. Luar biasa. Kalau mau mengikuti keteladanan Rasul Paulus, nggak mudah gitu Bapak Ibu. Paulus menulis kitab ini dalam posisi dia bersukacita karena bersumber dari Tuhan. Di hari-hari tergelap dalam hidupnya, dia menulis kitab paling positif di dalam Alkitab. Bahkan ketika Paulus benar-benar kehilangan segalanya, ada satu hal yang tidak dapat diambil darinya, yaitu tujuan hidupnya. Siapa tujuan hidup kita? Kalau bukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan, kita akan mudah yang namanya terhilang, yang rasa sukacita itu. Betul Bapak Ibu. Kalau tujuan hidup kita bukan fokusnya ke Tuhan, kita akan mudah kehilangan sukacita itu. Makanya Paulus dalam situasi tergelapnya, hari-harinya yang dia alami, penganiayaan yang dia alami, dia menanti hukuman mati, tapi dia tetap memilih untuk tetap bersukacita. Karena dia gak ada yang bisa diambil dalam hidupnya, yaitu tujuan hidupnya untuk Tuhan. Bahkan Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21, dibilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita bisa kehilangan sukacita begitu cepat. Dan ada ribuan cara untuk kehilangan itu Bapak Ibu. Ada ribuan perusak sukacita dalam hidup yang merampas sukacita kita. Bahkan sampai seorang seperti Yeremia, seorang nabi Allah, dapat mengatakan dalam Ratapan 5 ayat 15, lenyaplah kegirangan hati kami. It's okay untuk jujur bahwa aku lagi gak baik-baik aja. Jujur sama Tuhan, aku kehilangan sukacitaku. It's okay untuk kita berkata jujur bahwa kita lagi nggak oke, lagi nggak baik-baik aja. Tapi setelah itu tetap kejar pada sumbernya, yaitu yang memiliki sukacita itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah Bapak atau Ibu, teman-teman semua yang ada di sini mengalami itu hari-hari ini.
Tetapi jika kita pernah melalui periode di mana kita merasa seperti kehilangan percikan dan kita tidak sedekat dulu dengan Tuhan, kita hanya terbawa arus kehidupan, dan untuk mengembalikan sukacita kita, yang perlu kita lakukan adalah mengakui bahwa kita telah kehilangannya. Karena sukacita adalah bagian utama iman Kristen. Sukacita kita bertumbuh melalui perjumpaan dengan Tuhan dan perenungan akan firman-Nya. Saya ulangi. Poin terakhir, sukacita kita bertumbuh melalui perjumpaan dengan Tuhan dan perenungan akan firman-Nya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya contohkan, hasil perenungan saya ketika saya ada dua pilihan, lari atau tetap lakukan tanggung jawab, tapi apa yang saya sampaikan adalah kosong belaka. Tapi ketika hasil perenungan, keberserahan, kejujuran, mengakui, Dia sumber yang memberikan kekuatan. Sehingga apa yang Tuhan mau sampaikan adalah menjadi kekuatan bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di sini. Amin.